Halo semuanya, selamat datang di video praktikum pengolahan citra digital. Perkenalkan, nama saya Tribowo dan beberapa anggota kami, yaitu ada namanya Fitra Ferdiansyah, Angel Nur Fadilah, Wiki Aditya, dan Ahmad Dhani Saputra. Di video ini kami akan mempraktekkan pengelolaan citra digital menggunakan Python di Google Colab dengan library OpenCV, NumPy, dan Matplotlib. Ada 4 hal utama yang akan kami demonstrasikan. Yang pertama, menampilkan citra digital. Yang kedua, memisahkan channel warna red, green, dan blue. Ketiga, konversi citra menjadi black and white. Dan keempat, mengkonversi citra menjadi grayscale. Langsung saja kita mulai. Nah, langkah pertama adalah mengimport semua library yang diperlukan. Nah, di sini saya udah ada kodenya. Di sini kita copy aja langsung, dan di sini kita pastekan di Google Colab. Untuk cara membuka Google Colab di sini ada caranya ya. Di sini tinggal kita buka aja yang ini. Nanti linknya akan saya sertakan. Sini kita buat new notebook aja. Nah, selanjutnya di sini kita copy install library dulu. Di sini kita pastekan langsung. Nah, lalu kita jalankan. Nah, di sini library yang kita gunakan ada 6. Yang pertama adalah OpenCV atau CP2. Ini ada library utama untuk pengolahan citra. Fungsinya sangat lengkap, mulai dari membaca gambar, mengubah warna, memisahkan channel, hingga thresholding. Yang kedua adalah NumPy sebagai NP, digunakan untuk operasi matematika pada array. Ini penting karena gambar digital pada dasarnya adalah kumpulan angka yang tersusun dalam array. Yang ketiga ada Matplotlib sebagai PLT, berfungsi untuk menampilkan gambar dan grafik seperti histogram warna. Nah, keempat di sini ada Gspec untuk mengatur layout tampilan gambar agar lebih rapi. Yang kelima adalah Files dari Google Colab untuk mengupload gambar dari komputer lokal ke Google Colab. Yang keenam di sini adalah Fill atau Pillow, library tambahan untuk memanipulasi gambar. Dari output yang terlihat, semua library berhasil diimport. Sini dia adalah OpenCV version 4.13. Di sini ada NumPy version 2.0.2. Di sini ada Matplotlib versinya 3,10. Nah, di sini ada tanda centang hijau menandakan environment kita siap digunakan. Selanjutnya saya serahkan kepada Ahmad Dhani Saputra untuk menjelaskan proses menampilkan citra digitalnya. Baik, terima kasih Bang Tribo. Saya Ahmad Dhani Saputra akan menjelaskan bagian satu, yaitu menampilkan citra digital. Yang pertama, kita akan menambahkan kode untuk upload gambar. Kita ambil dari sini, kita copy, kita tambahkan sel, lalu kita pastekan. Nah, setelah itu kita coba jalankan, dan ini berhasil. Ini ada pilihan untuk menambahkan gambar dan cancel upload. Di sini kita coba untuk menambahkan gambarnya. Kita pilih brand picture, map, ini coba. Nah, dan ini loading ya sampai 100%. Oke, di sini bisa kita lihat ya, file berhasil diupload. Ini untuk nama dari gambarnya atau file gambar. Di sini ada ukurannya, yaitu 5690 479 byte. Ini untuk ukurannya. Dan di sini bisa kita lihat nama file disimpan ke variabel image path untuk digunakan di langkah berikutnya. Oke, selanjutnya kita ambil kode di bagian baca dan tampilkan gambar. Sini kita copy, kita tambahkan sekali lagi,
kita pastikan, lalu kita coba running. Nah, di sini bisa kita lihat informasi dari citra digitalnya. Kita di sini menggunakan CP2 IMRAID untuk membaca gambar. Perlu diperhatikan, OpenCV membaca gambar dalam format BGR, bukan RGB, karena Matplotlib menggunakan format RGB. Kita konversi dulu menggunakan CV2 CVT color. Kalau tidak dikonversi, gambar akan terbalik menjadi merah jadi biru dan sebaliknya. Dari informasi gambar yang tampil, di sini ada nama file, dimensi, jumlah channel, total pixel, tipe data, dan shape array. Baik, terakhir kita lihat, kita akan mengambil kode yang ini, tampilkan informasi pixel, kita copy, tambahkan kode, kita pastikan, lalu coba kita jalankan, dan berhasil. Di sini bisa kita lihat sampel nilai pixel 5x5 yaitu 25 pixel di pojok kiri atas. Baik, contoh pixel 0,0 di sini bisa kita lihat nilai R-nya atau red atau merah sini bernilai 164 atau 164, dan G-nya green atau hijau di sini bernilai 167, dan B-nya atau blue atau biru sini bernilai 138. Ini menunjukkan warna abu-abu kehijauan karena ketiga nilai mirip satu sama lain. Terus di bawah kita lihat histogramnya. Histogram RGB menunjukkan distribusi intensitas sumbu X. Sumbu X yang ini adalah nilai 0 sampai 255. Dan sumbu Y adalah jumlah pixel dengan intensitas tersebut. Selanjutnya saya serahkan kepada Fitra Ferdiansyah untuk menjelaskan pemisahan channel RGB. Baik, terima kasih Ahmad Dhani Saputra. Saya Fitra Ferdiansyah akan menjelaskan bagian kedua, yaitu pemisahan channel warna RGB. Oke, kita masuk di kita jalankan. Baik, terima kasih Ahmad Dhani Saputra. Saya Fitra Ferdiansyah akan menjelaskan bagian 2, yaitu pemisahan channel warna RGB. Kita gunakan fungsi CV2.split untuk memisahkan gambar. Oke, kita copy dulu. Oke, kita jalankan. Oke, jadi fungsi CV2 split ini gunanya adalah untuk memecah gambar yang tadinya punya 3 channel menjadi 3 array terpisah, yaitu red, green, dan blue masing-masingnya. Perhatikan perubahannya. Nah, ini shape yang original, kemudian ini yang red, green, dan blue. Perhatikan perubahannya. Shape original terdapat 2784,1536,3. Nah, ini untuk gambar original ya, red, green, dan blue. Nah, kemudian shape channel R 2784,1536. Shape channel G 2784,1536. Kemudian shape channel B 2784 1536. Nah, rata-rata intensitas R yaitu 93,97. Nah, sedangkan rata-rata untuk G dan B
96,43, lebih besar daripada yang red. Oke, misalnya untuk channel red, nah sini kita buat array 0 untuk channel G dan channel B, nah menggunakan np zero like. Nah, kemudian digabungkan dengan CV2 merge, nah sehingga menjadi CV2 merge red zeros zeros. Nah, sini hanya menampilkan intensitas merah seperti yang gambar berikut. Nah, hijau biru dinolkan. Ini ya, hijau dan biru, green dan blue. Cara yang sama juga diterapkan untuk green dan blue ya. Ini kita jeroskan untuk red dan blue nya untuk bagian green, dan zero untuk red dan green untuk bagian biru. Nah, maka hasilnya adalah ini, red, green, dan blue. Oke, jadi dominan ke biru. Untuk gambar yang channel green dia dominan hijau, sedangkan untuk channel red dia lebih dominan ke merah. Nah, dan ini gambar original yang sebelumnya. Oke, selanjutnya kita jalankan coding untuk grayscale channel ya. Oke, kita tambahkan coding, kita copy nih, kita cari grayscale. Oke, kita jalankan. Nah, ini hasil dari grayscale-nya lah. Hasil dari grayscale-nya. Jadi grayscale ini juga kita tampilkan dengan color map khusus. Area yang lebih terang berarti intensitas warna di area itu lebih tinggi. Nah, di akhir kita buktikan rekonstruksi channel RGB digabungkan kembali menggunakan CV2 merge. Ini dia. Dan hasilnya identik dengan gambar original. Nah, ini dia hasilnya ya. Ini. Selanjutnya saya serahkan kepada saudari Angel Nurfadilah untuk menjelaskan konversi black and white. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada saudara Fitra Ferdiansyah. Di sini saya Angel Nurfadilah akan menjelaskan mengenai konversi black and white. Nah, di mana konversi ini pada gambar yang memiliki dua warna, yaitu hitam dan putih. Nah, jadi di langkah pertama kita itu menggunakan grayscale. Kita konversi dulu ke grayscale. Nah, di sini kodenya sudah saya pastikan. Nah, jadi di kode ini kita menggunakan CV2, CV2 color, di mana ini diperlukan karena proses thresholding bekerja pada gambar satu channel. Nah, jadi jika pixel lebih besar dari threshold, maka hasilnya putih dengan nilai 255. Nah, jika pixel lebih kecil dari threshold, maka hasilnya akan menjadi hitam dan nilainya 0. Di sini pixel putih memiliki nilai 35,6%, sedangkan pixel hitam memiliki nilai 64,4%. Langkah kedua kita menggunakan threshold. Nah, kita konversi ke threshold. Nah, di threshold ini kita menggunakan CV2 threshold, di mana nilai lebih besar tadi, nilai yang lebih besar dari 128 itu akan menjadi putih yang dengan nilai 255, dan jika nilai pixel kurang dari 128 itu menjadi hitam dengan nilai 0. Nah, jadi di tampilan ini kita lihat ini ada yang gambar original, grayscale, dan black and white. Sekarang kita bandingkan nilai threshold tadi dengan nilai yaitu 64, 100, 128, 150, 180, dan 220. Nah, di sini semakin kecil thresholdnya, semakin banyak pixelnya, hasilnya akan menjadi putih. Jika semakin besar thresholdnya, semakin banyak pixel hitamnya. Kita juga coba output thresholding dan juga minus.
Kita juga coba unsur thresholding dengan metode yang otomatis mencari nilai threshold terbaik berdasarkan histogram gambar. Tidak perlu menentukan nilai manual, cukup tambahkan parameter CV threshold. Nah, jadi ini gambar manual thresholdnya dan ini OC thresholdnya. Baiklah, terima kasih Angel Nur Fadila. Saya Dwiki Aditya akan menjelaskan bagian terakhir, yaitu konversi grayscale dan merekap semua hasil. Grayscale berbeda dengan black and white. Kalau black and white hanya punya dua nilai, grayscale punya 256 tingkatan abu-abu dari 0 sampai 255. Berikut kita akan mengkonversikan grayscale dengan kode ini. Baik, kita jalankan. Nah, di sini langsung keluar hasilnya. Dari hasil konversi grayscale yang awalnya inputnya 2784,1536,3 menjadi 2784,1536. Jumlah channel 1 dari 3. Nilai nilai pixel minnya 0, nilai pixel maxnya 255, dan untuk nilai pixel main 95,69, nilai pixel standar 62,14, dan untuk formula luminositasnya gray 0,299, R tambah 0,587G tambah 0,114B, identik CV2 manual sama dengan true. Berikut adalah untuk hasil gambarnya, konversi citra RGB ke grayscale. Di sebelah kiri ada foto original dengan shape-nya 2784,1536,3 berubah menjadi grayscale dengan shape 2784,1536 dengan 256 tingkatan abu-abu. Selanjutnya untuk analisis sel analisis histogram grayscale. Di sini ada 4 panel. Yang pertama panel gambar originalnya yang menggunakan RGB. Lalu grayscale dengan color bar menunjukkan skala intensitas. Nah, untuk panel ketiga histogram grayscale. Garis merah menunjukkan mean 95,7 yang berarti gambar condong ke sisi gelap karena nilainya di bawah 128. Untuk panel keempat, kontribusi tiap channel. Red berkontribusi sekitar 28,1 poin, green berkontribusi sekitar 58,6 poin, dan blue berkontribusi paling kecil sekitar 11 poin. Jadi total keseluruhannya adalah 95,7 yang sama dengan mean grayscale. Nah, berikut kita tampilkan rekap perbandingan akhir. Kita ngambil kodenya dari sebelah sini, copy kode, tambahkan kode, lalu jalankan kode tersebut. Sebagai penutup, ini adalah rekap semua hasil dalam satu tampilan. Berikut kodenya, kita kopikan, kita ambil kodenya dari sini, kopikan, lalu jalankan di sini, pastekan kodenya, kita jalankan. Ya, berikut adalah hasilnya. Jadi hal ini juga tersimpan otomatis sebagai hasil pengolahan citra.png. Jadi kesimpulan dari praktikum hari ini, gambar digital adalah array angka nilai 0 sampai 255 per pixel. CV2.split memisahkan RGB menjadi 3 channel terpisah. Black and white menggunakan thresholding, di atas threshold jadi putih, di bawah jadi hitam. Grayscale menggunakan formula luminositas, di atas threshold jadi putih,
Grayscale menggunakan formula luminositas yang disesuaikan dengan sensitivitas mata manusia. Demikian penjelasan praktikum pengolahan citra digital dari kelompok kami. Terima kasih kepada Abang Datribowo, saudara kami Dani, Abang Dapitra, dan Saudari Angel Nurfadila atas kontribusinya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.